Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muslimah dengan NIM 2402354201018 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Dr. Insinyur Dewi Marwati Nuryanti MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sampai saat ini. Selawat serta salam tercurah pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian eksternalitas. Yang kedua, jenis-jenis eksternalitas. Ketiga, upaya mengatasi eksternalitas. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak lain yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, dan dampak ini tidak tercerminkan dalam harga pasar. Dengan kata lain, eksternalitas terjadi ketika aktivitas produksi atau konsumsi seseorang mempengaruhi kesejahteraan orang lain tanpa adanya kompensasi atau pembayaran. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, eksternalitas sering muncul karena kegiatan eksploitasi atau konservasi alam bisa mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas dibagi menjadi dua jenis utama. Eksternalitas positif terjadi ketika suatu kegiatan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mereka harus membayar atas manfaat tersebut. Contoh eksternalitas positif dalam pemanfaatan sumber daya alam. 1. Reboisasi penanaman kembali hutan. 2. Pengembangan ekowisata. 3. Pertanian organik. 2. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi ketika suatu kegiatan menimbulkan kerugian atau biaya sosial bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Contoh eksternalitas negatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan erosi tanah, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang merugikan masyarakat sekitar. Pembuangan limbah industri ke sungai merusak ekosistem air dan membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut. Pertambangan tanpa reklamasi. Setelah tambang ditinggalkan, lahan menjadi rusak dan tidak produktif, bahkan menimbulkan polusi udara dan air. Polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim dan masalah kesehatan bagi masyarakat luas. Mencemari lingkungan. Pemberian insentif bagi kegiatan yang ramah lingkungan, misalnya subsidi energi terbarukan, regulasi dan pengawasan ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulan, eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola agar dampak negatifnya berkurang dan dampak positifnya meningkat. Kunci utamanya adalah keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.